Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Riha Mutmainah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Galuh. Di sini izinkan saya memaparkan materi mengenai mata kuliah saya yaitu Sejarah Sastra yang berjudul Perkembangan Sastra Indonesia pada Masa Angkatan 20 dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Nasional. Terlebih itu di sini saya akan menjelaskan berbagai macam-macam atau berbagai materi yang akan saya dipaparkan. Sebelumnya, eh, kalian pada tahu nggak sih perkembangan sastra Indonesia pada masa angkatan 20 ini dan apa sih pengaruhnya terhadap kesadaran nasional? Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang saya tahu dan saya ngerti. Baik, di sini itu ada munculnya angkatan 20 ini pada abad ke-20. Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Kehidupan masyarakat mengalami berbagai persoalan seperti penjajahan yang menimbulkan penderitaan rakyat, pendidikan yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, adat istiadat yang terkadang membatasi kebebasan individu. Munculnya kaum terpelajar yang mulai berpikir kritis terhadap kondisi bangsa. Pada tahun 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo yang menandai awal kebangkitan nasional. Semangat kebangsaan mulai berkembang di berbagai daerah. Kemudian, pemerintah kolonial mendirikan balai pustaka untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Buku-buku yang diterbitkan harus lolos sensor pemerintah, sehingga tidak boleh secara langsung mengkritik penjajahan. Terus di sini juga meskipun demikian para pengarang tetap mampu menyisipkan kritik terhadap kehidupan masyarakat dan menggambarkan pentingnya perubahan melalui cerita-cerita mereka. Terus di sini juga ada pengertian angkatan 20 dalam Indonesia. Angkatan 20 atau Angkatan Balai Pustaka merupakan periode awal perkembangan sastra modern Indonesia pada sekitar tahun 1920-an. Periode ini muncul bersamaan dengan berdirinya Balai Pustaka oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917. Awalnya, Balai Pustaka dibentuk untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi, sekaligus mengawasi isi bacaan agar tidak menyebarkan pemikiran radikal dan anti-kolonial, terutama terkait dengan berdirinya Balai Pustaka beserta pengaruh politik kolonial terhadap isi dan bentuk karya sastra dan dampaknya terhadap karya sastra ada 4, yaitu di sini ada bentuk karya ya. Bentuk karya dari cerita mereka itu ada 4. Yang pertama itu ada politik etik dan lahirnya Balai Pustaka. Lahirnya Balai Pustaka berkaitan dengan kebijakan politik etis yang membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi. Namun, pemerintah kolonial tetap melakukan pengawasan ketat terhadap karya sastra melalui sensor dan aturan penerbitan. Meskipun demikian, Balai Pustaka justru berperan besar dalam perkembangan sastra modern Indonesia karena memberikan ruang bagi penulis Indonesia untuk menerbitkan karya sastra, menyebarkan penggunaan bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa persatuan. Terus ada karakteristik estetika dan tematik. Karya sastra angkatan 20 memiliki ciri khas berupa tema adat, ada juga kawin paksa, konflik generasi, dan pertentangan kelas sosial.
Tema-tema tersebut mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari kehidupan tradisional menuju modern. Bahasa yang digunakan cenderung formal, rapi, santun, dan mengikuti standar bahasa Melayu tinggi. Terus di sini juga ada studi kasus atau karya monumental. Beberapa karya penting pada masa ini antara lain Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar, Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, dan Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Karya-karya tersebut menggambarkan konflik antar adat dan modernitas, perjuangan individu melawan tekanan sosial, serta pencarian identitas bangsa Indonesia. Di sini saya akan sedikit memperlihatkan buku atau sejarah yang terdapat pada karya-karya tersebut. Sebentar ya. Di sini saya mempunyai fotonya, tetapi saya tidak mempunyai buku aslinya. Nanti saya beli ya teman-teman. Di sini ada Mara Rusli, Siti Nurbaya. Ini adalah salah satu bukunya. Ini ya. Terus di sini juga ada Salah Asuhan. Nih. Terus ada Salah Pilih. Salah Pilih oleh Nur St. Iskandar. Terus ada juga karya Merari Siregar, yaitu Azab dan Sengsara. Ya, kita lanjut. Terus di sini juga ada polemik sensor dan kriteria. Selain itu, Balai Pustaka juga menerapkan sensor ketat terhadap karya sastra. Pemerintah kolonial menentukan kriteria bacaan sehat, sehingga banyak penulis harus menyesuaikan isi cerita agar tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Walaupun dibatasi sensor, karya Angkatan 20 tetap mampu menjadi media kritik sosial dan membangkitkan kesadaran nasional masyarakat Indonesia. Di sini juga ada ciri-ciri sastra Angkatan 20. Beberapa ciri utama Angkatan 20 antara lain, satu, menggunakan bahasa Melayu tinggi. Bahasa yang digunakan masih mengikuti aturan ejaan lama dan bersifat resmi. Contohnya tiada, maka, oleh sebab itu. Bahasa inilah yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Terus yang kedua juga ada bertema kehidupan masyarakat. Cerita banyak yang mengambil kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Misalnya adat perkawinan, kemiskinan, pendidikan, perbedaan kelas sosial, hubungan orang tua dan anak. 3. Bersifat realistis. Cerita dua, bertema kehidupan masyarakat. Cerita banyak mengambil kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Misalnya adat perkawinan, kemiskinan, pendidikan, perbedaan kelas sosial, hubungan orang tua dan anak. 3. Bersifat realistis. Cerita menggambarkan kenyataan kehidupan masyarakat pada masa itu. Pembaca dapat memahami kondisi sosial yang sedang terjadi. 4. Mengandung amanat moral. Setiap cerita memiliki pesan moral, misalnya pentingnya pendidikan, menghormati orang tua, berpikir rasional, melawan kebodohan, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. 5. Tidak terlalu terbuka mengkritik pemerintah. Karena adanya sensor Balai Pustaka, pengarang tidak dapat secara langsung menyerang pemerintah kolonial. Mereka menyampaikan kritik secara halus melalui konflik dan cerita. Terus ada 4 tokoh-tokoh Angkatan 20 dan karyanya. Tadi yang sudah saya perlihatkan dari keempat buku itu, Mara Ruslia. Karyanya terkenal, Siti Nurbaya, pada tahun 1922. Isi ceritanya mengisahkan cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang tidak dapat bersatu karena adat dan tekanan ekonomi. Pesannya kritik terhadap kawin paksa, pentingnya kebebasan memilih pasangan, perlunya perubahan adat yang merugikan masyarakat. Terus 2, tadi ada Abdul Muiz.
karyanya terkenal, yaitu yang berjudul Salah Asuhan. Pada 1928, isi ceritanya menceritakan Hanafi yang lebih mengagungkan budaya barat dibanding budaya sendiri. Pesannya, jangan kehilangan jati diri bangsa, pendidikan penting, budaya asing perlu disaring. Terus tadi juga di yang saya perlihatkan ada Nur Sultan Iskandar. Ya, kayak karyanya itu Apa Dayaku Karena Aku Perempuan Hulu Bang Raja. Karya-karyanya banyak membahas kehidupan masyarakat pendidikan, perjuangan perempuan, persoalan adat. Tetapi yang saya ambil tadi Nur Sultan Iskandar itu salah pilih. Saya mengambilnya itu. Terus ada Merari Siregar. Karyanya terkenal yaitu Azab dan Sengsara pada tahun 1920. Novel yang pertama diterbitkan Balai Pustaka. Isi ceritanya mengkritik adat kawin paksa yang menyebabkan penderitaan. Terus ada perkembangan sastra pada masa angkatan 20. Perkembangan sastra Indonesia pada masa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Beberapa perkembangan tersebut yaitu 1. Lahirnya novel modern Indonesia. Sebelumnya, masyarakat lebih mengenal hikayat, syair, pantun, cerita rakyat. Pada masa angkatan 20 mulai berkembang novel modern yang memiliki alur cerita lebih teratur dan tokoh yang berkembang. Bahasa Melayu semakin berkembang. Bahasa Melayu ini digunakan dalam hampir semua karya Balai Pustaka. Bahasa tersebut akhirnya menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia yang diresmikan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Terus yang ketiga, munculnya banyak pengarang Indonesia. Semakin banyak kaum terpelajar yang menulis karya sastra, mereka berhasil dalam berbagai daerah sehingga memperkaya karya sastra. 4. Sastra menjadi sarana pendidikan novel, bukan hanya hiburan. Melalui novel, masyarakat belajar mengenal moral, pendidikan, kehidupan sosial, dan pentingnya berpikir maju. Terus di sini juga ada 5 masyarakat mulai berpikir kritis. Pembaca mulai mempertanyakan apa sebuah adat harus dipertahankan? Mengapa pendidikan tidak merata? Mengapa perempuan tidak memiliki kebebasan? Mengapa masyarakat tertinggal? Hal ini menumbuhkan semangat perubahan. Terus ada pengaruh angkatan 20 terhadap Jadi kesimpulan dari angkatan 20 ini merupakan awal perkembangan sastra Indonesia modern. Melalui karya-karyanya, para sastrawan tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga menyampaikan kritik sosial, memperkenalkan gagasan kemajuan, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesadaran nasional. Oleh karena itu, sastra angkatan 20 memiliki peran penting dalam membentuk semangat kebangsaan Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.